Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah serta teman-teman sekalian karena telah memberikan kami kesempatan untuk berpidato di depan ini dengan berjudul Kemuliaan Seorang Ibu. Ibu datang menuntut tak bersalah. Ibu tak pernah putus asa dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang berkenan dan sukses di masa yang akan datang. Ibulah yang mengalami tugas selama 9 bulan sekolah. Ibulah yang menghidupkan haji saya dan memperkarakan sekali dengan benar. Dan ibulah yang merawat kita dari kecil hingga saat ini. Dan janganlah kalian melawan perkataan ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan perkataan kepada keduanya, perkataan A, dan janganlah kalian membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Dari ayat yang telah disampaikan, kita dapat memberi kesimpulan, yaitu tidak boleh berkata apalagi membentak keduanya. Kita dapat mengubah sikap yang telah kita pendam sejak dulu dengan sikap yang lebih baik dan juga perkataan-perkataan yang lebih baik. Sekian pidato dari kami. Jika ada kata salah mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Kausar almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Ustaz Muhammad Supenuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Ustazah Indrizatul Syarifah. Dan yang saya hormati Ustaz dan Ustazah dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat merasakan acara ini yang penuh mubarakah. Kedua, salawat dan salam semoga terikut pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kami untuk berpidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahui teman-teman sekalian bahwa menuntut ilmu itu punya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Thalabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimin." Yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mencari ilmu? Tidak tahu. Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita tidak akan bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Dengan ilmu kita juga bisa, dengan ilmu kita juga memimpin. Dengan ilmu kita juga bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah dan dengan ilmu kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah. Tetapi jika kita tidak berilmu dan kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling jelek dan paling rendah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bayangkan jika kita tidak berilmu, maka kita akan sama dengan makhluk lain atau bahkan lebih mungkin hina. Untuk ilmu tidak ada batasnya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana sabda Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd." Carilah ilmu dari goyan hingga liang lahat. Islam membentang kita untuk menuntut ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena ilmu dapat membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Hanya orang yang tidak waras yang tidak menuntut ilmu. Baiklah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan.
Maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kiai Haji Muhammad Supeno. Yang kami hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Ustazah Ifrizatul Syarifah. Dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah beserta teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita curahkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah mubarakah. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan teman semua sehingga kami dapat berpidato yang berjudul Cinta Tanah Air Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar nomor 1 di dunia. Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, agama, dan banyak lagi. Di Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan terbesar dan juga sumber daya alam yang begitu banyak. Di Indonesia juga memiliki banyak beragam budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian, dan banyak lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kita juga sebagai generasi muda wajib melestarikan dan merawatnya. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari susah payah. Surah di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, dan jangan lupalah untuk melestarikannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, terlebih kurang katanya kami memohon maaf. Kami akhiri pidato ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kiai Haji Muhammad Supeno. Yang terhormat Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Ustazah Ifrizatul Syarifah. Dan yang terhormat Ustadz dan Ustazah serta teman-teman seperjuang yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat hadir di tempat yang kita cintai. Yang kedua, sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kami berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan kami untuk berdiri di sini dan menyampaikan uraian pidato yang berjudul Jauhilah Perbuatan Zina. Apakah kalian tahu apa itu zina? Tidak. Pasti kalian tahu apa itu zina. Salah satu perbuatan zina adalah pacaran. Pacaran sudah tidak asing lagi didengar di kalangan remaja-remaja, apalagi yang berada dalam fase cinta monyet.
Selain pacaran, ada juga yang namanya TTM, teman tapi mesra. Kami tidak berpacaran, tapi kami hanya sekedar teman tapi mesra. Teman si teman, tapi apa yang diperbuatnya sama dengan orang yang berpacaran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina karena zina itu termasuk perbuatan yang keji dan menjauhkan apa yang buruk. Mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukannya. Ingat, zina itu banyak macamnya, bukan hanya pacaran. Janganlah di antara kita berpacaran. Karena apa? Karena malaikat Zabaniyah yang ada di neraka akan turun ke kuburan orang tuanya dengan membawa batu kerikil yang panas yang akan diletakkan di kedua tangan orang tuanya yang membuat otaknya mendidih dan hancur. Lebih baik kita mencintai Allah, Nabi, Rasul, dan orang tua kita. Mencintai dia itu boleh, tapi lebih baik mencintainya dalam doa. Nah, kesimpulan dari riwayat pidato yang di atas adalah janganlah kamu berpacaran karena pacaran itu termasuk perbuatan zina. Ya, jangan ya. Sama anak ustazah. TTM juga nggak boleh. Sama anak ustazah. Sekian pidato dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kiai Haji Muhammad Supeno. Yang kami hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Ustazah Ibrizatus Syarifah. Dan yang kami hormati Ustadz, Ustazah, dan teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah mubarakah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman karena telah memberikan waktu untuk melanjutkan pidato yang berjudul Perkembangan Teknologi di Kehidupan. Apakah kalian tahu teman-teman, perkembangan teknologi sangat dibutuhkan bagi masyarakat di muka bumi ini? Tidak tahu. Terutama perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi juga harus kita syukuri, seperti ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbi auzi'ni ashkura ni'matika allati alayya wa ala a'mala shalihan tarda wa daini bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Artinya, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa di Indonesia, kita wajib mengembangkan teknologi dan tidak menyalahgunakan teknologi, termasuk teknologi komunikasi. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kiai Haji Muhammad Supeno.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ustazah Ibratus Syarifah. Yang saya hormati Ustaz-Ustazah beserta teman seberjuang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat insyaallah mubarakah. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena atas waktunya lah saya dapat berpidato di sini dengan pidato yang berjudul Hakikat Iman dan Tandanya. Allah mengutuskan para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab untuk menghakimi. Di antara mereka apa yang mereka tahu tentang perselisihan. Maka manusia menegakkan keadilan. Dan di antara mereka menunaikan semestinya dan agar keadilan dan meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Niscaya Allah akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Iman tidak cukup hanya dengan impian, namun apa yang terlembaga dalam hati dan apa yang dilakukan dengan kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum lil mu'minin." Dan di antara manusia ada yang menyatakan kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Cukup sekian pidato dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penegak Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, almarhum Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, Kiai Haji Muhammad Supeno. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Kausar, Ustazah Ibratus Syarifah. Yang kami hormati Ustazah beserta teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita curahkan puja dan puji syukur rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kami terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pidato yang berjudul Memuliakan Seorang Guru. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Peran guru dalam membentuk akhlak dan karakter seorang muridnya sangatlah besar. Guru juga berperan penting dalam kesuksesan seorang muridnya. Guru yang telah memberi kita ilmu, nasihat, saran, dan juga lainnya agar kelak kita menjadi anak yang berguna untuk masa depan. Salah satu cara untuk memuliakan seorang guru ialah mendoakannya, seperti yang Nabi SAW pernah berpesan, barang siapa yang telah memberikanmu kebaikan, balaslah. Jika kamu tidak mampu membalasnya, maka doakanlah ia hingga kamu benar-benar merasa telah membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi teman-teman, kita harus menyayangi guru, seperti yang dikatakan dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laisa min ummati man lam ya'rif min la'alimina haqqo, yang artinya
tidak termasuk umat orangku yang tidak mengetahui hak gurunya yang di antara kita. Hadis riwayat Ahmad. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekian kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya jemaah amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Guru Bahasa Indonesia Ustazah Winda Astuti dan teman-teman yang seperjuangan yang saya cintai. Di pagi yang cerah ini, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatannya kami dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato kami yang berjudul Buku adalah Jendela Ilmu. Teman-teman sekalian, hendaklah kita sebagai seorang pelajar mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sebagian besar ilmu pengetahuan didapat dari buku, karena buku merupakan jendela ilmu dan jendela dunia. Karena dari buku kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjadi generasi yang memiliki kegemaran untuk membaca. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena membaca buku adalah membaca buku merupakan kegiatan menambah wawasan Jawabannya karena membaca menambah wawasan ilmu serta membantu berpikir yang cepat. Seperti tokoh-tokoh nasional atau internasional seperti B.J. Habibie yang memiliki perpustakaan dengan 5.000 koleksi buku. Selama ini kita telah menghabiskan waktu luang kita dengan bersantai-santai dan bercanda gurau dan bermain game. Sekarang sudah saatnya kita menghabiskan waktu luang kita hanya untuk membaca buku saja. Dengan membaca buku kita dapat menambah wawasan ilmu. Membaca buku menggunakan elektronik dan menggunakan HP dan komputer kita. Dengan kemudahan itu kita dapat menambah wawasan kita. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kata-kata yang dikutip dari mata Najwa yang berbunyi, membaca merupakan upaya untuk merekrut makna ikhtiar dalam memahami alam semesta.
Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, karena bisa merangsang pikiran agar terus terbuka. Demikian pidato kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.